adalah yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang bisa hadir pada pagi hari ini. Nah baik, untuk kesempatan ini saya akan memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu yaitu tentang modul budaya positif. Jadi kita melihat sedikit apa yang masuk dalam modul tentang budaya positif ini. Ini budaya positif di sekolah kita ini merupakan nilai-nilai keyakinan dan asumsi dasar yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini di sekolah. Jadi sekolah sebagai institusi dalam pembentukan karakter pada murid menjadi peluang bagi guru dalam membangun budaya positif. Ini tujuan penerapan budaya positif di sekolah. Satu, menumbuhkan murid-murid menerapkan budaya positif dan bertanggung jawab atas keyakinan yang dibahas bersama. Yang kedua, menumbuhkan murid-murid menerapkan disiplin positif dengan motivasi internal. Yang ketiga, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang keempat itu menciptakan warga sekolah dapat secara bersama-sama menerapkan budaya positif. Selanjutnya kita lihat dulu sedikit tentang tolak ukurnya. Jadi di sini tolak ukurnya nanti terlaksananya kesepakatan kelas dengan keterlibatan warga kelas dengan antusias dan terbuka. Yang kedua, murid-murid meyakini kesepakatan kelas sebagai perangkat nilai kebajikan yang dilaksanakan dengan baik, sehingga tercipta kelas yang nyaman dan menyenangkan dan murid-murid termotivasi dalam pembelajaran. Yang keempat, warga sekolah memahami penerapan budaya positif dan dapat menerapkannya dalam konteks nyata. Itu sebetulnya. Selanjutnya ini ada eliminasi tindakan dari tindakan kita di sekolah atau di kelas kita. Satu, membuat kesepakatan kelas kita sudah membuatnya secara bersama-sama di awal semester kemarin. Yang kedua, menciptakan pembelajaran menyenangkan dengan ice breaking. Jadi kalau misalnya anak-anak itu lagi capek, kita buat sesuatu yang membuat dia semangat untuk belajar. Yang ketiga, melakukan penghematan pada waktu sekolah. Ini saya selaku CGP, saya ini memperkenalkan itu penghematan saya, memperkenalkan kepada rekan-rekan semuanya tentang budaya positif. Yang keempat, kita siap menerapkan dalam situasi nyata konsep budaya positif seperti posisi kontrol guru dan CGP dan posisi. Nah ini Bapak Ibu, saya akan memperlihatkan tentang posisi kontrol guru ya. Jadi kita di sini sebagai guru ini ada 5 posisi kontrol guru. Satu, yang pertama itu sebagai penghukum. Yang kedua itu ada sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga ada sebagai teman. Yang keempat ada sebagai pemantau. Yang kelimanya ada sebagai manajer. Jadi saya memperkenalkan sedikit tentang ke-5 posisi kontrol ini ya Bapak Ibu. Yang pertama, kita ini guru sebagai penghukum. Berarti penghukum di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi bisa fisik siswa itu bisa dengan kata-kata kita sendiri. Jadi di sini kita perhatikan guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata. Nah ini kata-kata kita kepada siswa kita ini ya. Patuhi aturan saya atau awas. Berarti kata-kata yang seperti itu adalah penghukum. Kamu selalu saja salah. Berarti itu juga penghukum. Jadi ada juga contohnya itu selalu, pasti selalu, yang akhir. Kamu selalu terakhir. Nah, gitu. Itu adalah posisi penghukum. Jadi yang kedua itu adalah membuat merasa bersalah. Berarti kita sebagai guru ini ada juga posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah kepada siswa. Jadi posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, pembuat rasa bersalah
yang keluar dari kita sebagai guru ini contohnya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, jadi berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, itu contoh yang kedua. Yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Berarti kalau kata-kata yang seperti itu yang kita keluarkan kepada anak murid kita, itu posisi kontrol yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Nah, ini sebagai teman. Yang ketiga ini sebagai teman. Jadi kita guru ini apakah kita menganggap murid itu sebagai teman? Jadi ini posisi ini tidak akan menyakiti murid. Itu sebagai teman. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Jadi di sini ada contohnya. Ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, itu contohnya sebagai kita ini guru sebagai teman dengan murid. Yang kedua, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, itu sebagai teman. Ya sudah kali ini tidak apa-apa. Itu kata-kata yang sebagai kontrol sebagai teman. Selanjutnya ada satu lagi pemantau. Jadi posisi kontrol yang keempat ini adalah pemantau. Pemantau berarti mengawasi, memantau ya kan. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi ini contoh pertanyaan untuk pemantau. Peraturannya apa? Nah, itu kan pertanyaan untuk pertanyaan ini. Yang kedua, apa yang telah kamu lakukan? Nah, yang ketiga contohnya untuk pemantau, sanksi apa? Sanksi atau konsekuensi apa? Nah, itu contoh-contoh yang keluar dari kita sebagai guru. Yang terakhir itu adalah sebagai manajer. Posisi manajer ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seseorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita minta murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadi teman murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya. Nah, itu saja Bapak Ibu. Sekarang saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat video ya terkait dengan 5 posisi kontrol. Jadi kita nanti dari video ini bisa kita nanti memahami yang mana yang termasuk penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi yang kelima ini nanti kita tengok video ini. Ini Bapak Ibu silakan diperhatikan ya.
dominan yang kita selalu praktekkan di sekolah kita. Menurut Pak Kero? Karena kita tergantung apa ya, mood gitu kan. Sekarang pas menjatuh di posisi pertama, sekarang pas moodnya baik, apa suasana kita hatinya baik, bisa yang ke apa ya, posisi kedua atau ketiga gitu kan. Jadi memang harus apa, refleksi diri lah bagaimana buat kita menurut ini. Nah, kalau menurut Bu Betty, yang sering kita yang dominan yang selalu kita terapkan sebagai teman. Kalau Pak Zaini, posisi kontrol yang mana yang sering Bapak terapkan? Pertama, kalau kita sekolah itu yang jelas ada seperti yang kita anggap yang pertama kita teman, kita anggap seperti anak sendiri. Jadi kita ada beda Bu. Ketika kita menjadi anak sekolah, sama juga seperti kita menjadi anak kita di rumah. Dia tidak perbedaan. Jadi kita ada anak-anak yang kita itu, terutama kita selaku guru, dan kita harus sabar dan menghadapi itu dengan hati yang tenang. Jika perlu anak itu jangan kita menekankan dengan bahasa yang menekankan anak. Jadi kalau kita menekan kepada anak, kita tahu anak yang dilakukan itu salah, tapi kita tekan terus maka anak itu nanti bersikapnya beda, bisa berat bagi anaknya. Jika perlu menghadapi itu dengan kasih sayang, jika perlu diluruskan, melayu atau bagaimana supaya dia bisa ikut apa yang kita perintahkan, yang kita suruhkan dan ya. Jadi kita dominan pada teman, ya, pada teman. Jadi kalau misalnya kita perhatikan dari tadi posisi 5 kontrol, mulai dari satu penghukum, ya, kita guru sebagai penghukum, nanti ada masanya. Jadi anak ini tidak menerima apa yang kita sarankan. Jadi nanti apa yang terjadi pada anak itu akan mendongkol. Jadi bisa jadi anak ini akan mendendam, ya. Jadi mendendam. Jadi apa yang terjadi nanti kalau mendendam kan begitu. Nah, itu yang kita pikirkan. Yang kedua itu tadi sebagai teman. Jadi sebagai teman ini tadi kita lihat dan perhatikan, apabila kita menerapkannya posisi kontrol sebagai teman, yang terjadi dia akan ketergantungan pada guru tersebut. Jadi dia hanya memilih pada salah satu guru saja. Jadi yang ada tadi ketiga itu pemantau juga kurang efisien. Lanjut yang membuat merasa bersalah ini juga lebih tidak efisien juga nampaknya tadi. Jadi kalau membuat rasa bersalah ini, anak akan selalu merasa bersalah. Bisa jadi apa berarti kalau terus-terusan dia merasa bersalah, berarti kepercayaan diri semakin berkurang. Bisa jadi dia bunuh diri. Nah, itu yang harus stres karena memikirkan masalah tadi. Nah, jadi itu yang perlu kita hindari sebagai guru. Selanjutnya posisi yang kelima itu sangat bagus, yaitu sebagai manusia. Jadi apabila nanti ada anak yang melakukan sebuah kesalahan, kita bisa panggil, kita tanyakan, terus kita juga sama-sama mencari solusi dari permasalahan tersebut. Jadi posisi manajerial ini lebih bagus kalau kita praktekkan di sekolah kita, ya Bu Bet, ya. Untuk diarahkan situ aja dulu.
kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang dikatakan sebagai restitusi. Restitusi ini juga ada beberapa macam. Ini restitusi untuk memperbaiki hubungan, restitusi ada tawaran bukan paksaan, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa tersebut. Terus ada juga restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kalau untuk restitusi ini ada yang ditanyakan Pak Kero tentang restitusi kira-kira? Belum sampai sini nampaknya belum. Ya, silakan Pak Kero. Kita kembali kepada segitiga restitusi itu. Kalau ada yang mau bertanya tentang restitusi, kita boleh sama-sama untuk menjawabnya nanti. Ini Pak Kero nampak Pak Kero? Terlupa kita lagi. Nah ya, membantu putih. Nah, ini dia yang tadi yang saya tidak terdengar. Video kita bisa fokus. Segitiga restitusinya. Jadi kita sudah sering mendengar kan segitiga restitusi. Inilah segitiga restitusi, itu pengertiannya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi Pak Kero, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dengan ini silakan. Ini nampak Pak Kero? Jelas. Jelas. Ini ada segitiga restitusi yang kita praktekkan kemarin kan? Segitiga restitusi
menstabilkan identitas. Ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang keduanya di sini ada menanyakan keyakinan. Yang ketiga ada validasi tindakan yang salah. Jadi di sini sudah jelas ini bagaimana caranya ini bisa ditengok. Pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan segitiga. Jadi di sini ada yang Bapak tanyakan silakan. Ini cara untuk misalnya ada sebuah kesalahan pada anak didik kita, cara untuk mengatasinya itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Bentar Bu, izin Bu, tanya ya. Itu berarti itu kalau menurut segitiga restitusi ini berarti setelah kita menemukan permasalahan gitu ya enggak? Ya. Permasalahan pada peserta didik. Jadi kita harus diidentifikasi dulu Iya, dari misalnya kan gini Pak, ada sesuatu permasalahan dari siswa kita, seperti anak-anak ini menyampaikan pada kita. Jadi hasil yang disampaikan tadi kita panggillah anak tersebut. Berarti kita tanyakan itu tadi di situ menanyakan keyakinan, benar tidak dia berbuat. Jadi kita panggil, itu baru kita nanti menstabilkan identitas, betul atau tidaknya. Terus apa lagi nanti yang solusi-solusi yang dari anak ini kita tanya dulu. Bagaimana cara supaya dia tidak berbuat seperti itu lagi. Dari dia dulu kita tanyakan. Itu baru kita tambahkan yang positif. Jangan dari kita langsung. Jadi harus ada masukan dari anak. Iya. Kemudian baru kita cari solusinya gitu. Habis Pak. Namanya berkolaborasi. Jadi ini kami kemarin sudah ini tentang skenario Pak ya. Nah, boleh saya angkat sedikit walaupun mana saya besarkan sedikit tentang skenario kami di internal. Ini sudah saya praktekkan ini Pak. Ini untuk segitiga restitusi. Yang kedengaran Pak saudara? Dari sini Tuhan berkata ya. Ya. Buat saya ini ada segitiga restitusi, ada yang bertanyakan Pak. Ini skenario kami Pak. Pemanggilan, bagaimana caranya? Ini saya menggunakan posisi kontrol yang lima tadi. Saya ngambilnya posisi kontrol manajer. Terus menggunakan pembatas utaranya dengan segitiga restitusi. Nah, ini contohnya. Ini cara pulang Pak ya.
hari ya Pak Kero ya? Insya Allah bisa. Pak Zaini? Insya Allah. Pak Zaini? Sama-sama begitu. Iya. Dah, itu saja yang bisa saya kenalkan pada Bapak dan Ibu ya tentang budaya positif yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Ada satu lagi aksi nyata kami temukan sedikit baru kita selesai. Ini aksi nyata yang kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang saya buat. Ini aksi nyatanya ini. Terlalu tinggi. Bawah. Nah ini betul di kelas menjadi kesepakatan kelas. Menempelkannya di dinding. Ini ada pada kita semuanya. Lalu menjaga kebersihan. Ini pada durasi. Durasi dari tahun. Durasi. Ini slide dijadikan video, Pak. Slide tapi tadi video. Ini video nih, cuma dia tak muka. Video sama siswa. Bentar.
Ini berarti ini. Oh berarti, testimoni berarti, testimoni. Nah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kalau ada salah hilang dalam penyampaian, saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq.